hari ini kita setelah kemarin ngobrol sama teman-teman dari musisi, kemudian ngobrol juga dari LMKN-nya juga. Hari ini kita undang dari teman-teman pelaku usahanya. Kita udah hadirkan di studio hari ini dari perwakilan dari PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, ada Bapak Maulana Yusran, Sekjen dari PHRI. Selamat datang di Detik Sore, Pak. Boleh deketin mic-nya, Ya, Pak. terima kasih Kita sudah panggilnya diundang. Pak Yusran berarti. Maulana aja mungkin. Pak Pak Maulana. Maulana. Jadi kayak Ustadz dong, Pak. Ustadz Maulana. Mentang-mentang studionya ini Iya, ada ketan ya. bener. Oke, dan tentunya nggak cuma ada Pak Maulana aja yang juga hadir ya. Lewat Zoom juga kita akan langsung sapa aja. Ada anggota dari IPOMI atau Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia, Pak Antoni Stephen Hambali. Pak Antoni, selamat sore. Selamat sore Mbak Isa. Selamat sore Pak Antoni. Kita Mas Edo sambilan juga. dari studio ya Pak Antoni ya. Ya, siap. Oke, tapi kita mau ke Pak Maulana dulu. Soal polemik aturan royalti nih yang sampai saat ini masih jadi keresahan banyak orang, termasuk dari teman-teman pengusaha hotel dan restoran, karena ada sebuah kasus yang akhirnya berujung kepada tuntutan denda dan jumlahnya cukup besar begitu, dan kemudian banyak nih yang mulai dari akhirnya efeknya orang pada muterin suara burung, suara alam, kemudian padahal substansinya justru bukan di situ, tapi memang di aturan royaltinya. Kemudian ada arahan mungkin bisa dikonfirmasi juga sama Pak Maulana untuk teman-teman pengusaha nih matiin aja musiknya, bisukan saja lagunya jadinya. Gimana tuh Pak Maulana? Ya jadi gini. Sebenarnya arahan itu sebenarnya lebih kepada membuat satu pesan kepada pelaku usaha, karena pelaku usaha itu kan segmennya macam-macam dan mereka yang jelas aja persepsi terkait Undang-Undang 28 tahun 2014 itu juga masih bervariatif. Ada yang merasa Multitafsir. Ya multitafsir, ada yang merasa tahu, ada yang merasa nggak tahu, atau yang tahu mungkin berkembang kayak cerita suara burung lah, ya kan, ada lagu Indonesia Raya, kan jadi multitafsir di sana. Itu yang selalu kita sampaikan, kalau pemerintah nggak hadir untuk menjelaskan secara rigid mana yang public domain, mana yang non public domain, kan gitu. Nah, jadi pesan kita yang dengan mudah itu menyampaikan bahwa kalau mau putar lagu, ya kita harus bayar royalti. Tapi kalau nggak berkeberatan membayar royalti, ya jangan putar lagu. Nah, cuman masalah lagi kan, mereka masih ingin untuk mutar lagu dan bayar royalti. Tapi khawatir karena sudah ada banyak pengalaman. Jadi begitu dia ingin bayar royalti, tagihannya sejak tahun undang-undangnya ada. Wah, berat dong. Gitu loh. Itu yang terjadi sekarang itu, Mas. Tapi selama ini teman-teman dari pengusaha tuh lancar nggak pembayarannya ke LMKN, dan kemudian apakah ada keluhan begitu terkait proses pengumpulannya, collectingnya? Ya, jadi gini, khususnya kami PHRI sebenarnya punya kesepakatan dengan LMKN tahun 2016. Tapi pada saat kita membuat kesepakatan itu memang antara LMK dan LMKN ini belum sepakat adanya LMKN gitu. LMK tuh semua masih. LMK ini baru damai dengan LMKN ini kan pada saat PP 56 2021 itu udah muncul. Sebelumnya nggak ada standarnya di situ karena sebelum ada undang-undang ini LMK ini sudah memungut royalti kan gitu. Nah, WAMI dan sebagainya ya. Nah, jadi pada saat kita membuat kesepakatan itulah yang bisa kita sepakati. Namun pada saat kita kembali ke anggota kami dan pelaku usaha, mereka merasa kok musik ini menjadi barang mahal ya, karena kan di hotel itu kita tidak lagu itu hanya sebagai background atau ambience, ya kan, di restoran, karena kita bukan menjual lagu untuk mendapatkan keuntungan gitu loh. Jadi hanya sebagai background. Beda dengan karaoke atau live performance atau pertunjukan dan seterusnya, itu memang betul mereka mencari mendengarkan lagu itu menjadi satu alat untuk mendapatkan uang. Dan gitu memang loh. pada aturannya mereka pakai indikator-indikator itu untuk menentukan tarif yang akan dipatok kan, Pak? Ya, betul. Ya gitu. Jadi itu yang terjadi itu, pertanyaannya lagi, karena melihat tarifnya seperti itu kan tentu mereka keberatan. Sebagai contoh gini, misalnya dihitunglah per kursi. Per kursi itu 120.000 ya per tahun. Kan belum tentu kursi itu terisi.
sepanjang tahun gitu ya, Iya, Pak ya. sepanjang tahun. Nah, sama juga kamar kan belum tentu terisi. Nah, kemudian kalau kita bicara seperti ini kan berarti musik itu harus kita perhitungkan sebagai biaya operasional tetap. Betul. Jadi nggak bisa lagi kita abaikan seperti biasanya mungkin mereka memutar musik itu bisa memutar apapun ya. Kita punya kanal-kanal digital banyak atau mereka punya bank lagu musik yang mengkurasinya sendiri. Saat ini udah ya tentu masyarakat udah mulai tahu bahwa itu tidak bisa. Tapi mau seberapa sering pun musik itu diperdengarkan di hotel atau restoran kan artinya yang penting kalau udah pakai berarti dikalikan sama rumus yang mereka udah punya itu. Kita nggak tahu cara perhitungannya. Tapi kalau kita flat, jadi misalnya hotel saya punya 100 kamar, ya udah saya bayar tuh yang Untuk dengan 100 kategori kamar. yang 100 kamar itu ada nilai. Yang untuk per 100 gitu, kamar Pak. itu berapa? Iya. Bukan yang katanya berdasarkan okupansi juga. Enggak, siapa yang bilang okupansi? Mana bisa Kemarin begitu? kita ngobrol sama teman-teman LMKN, katanya kita juga pakai standar okupansi untuk menentukan tarif itu sehingga Cara dia menentukan. Tapi dari mana dia bisa tahu okupansi kita? nanya ke teman-teman pengusaha harusnya. Makanya. kan Tapi nggak bisa selama ini begitu. praktek yang terjadi berarti tidak pakai variabel okupansi itu, okupansi rate. Tidak. Jadi mau Flat. terisi atau enggak, pakai lagu, Flat aja bayar gitu. tuh. Iya. Oh gitu. Wow. Iya, emang begitu. Sama dengan kursi di restoran, kalau kursi saya 50 ya saya bayar untuk 50 kursi. Iya, Ya tidak pengaruh tuh kalau sebenarnya datang untuk menikmati berapa kursi kan kita nggak tahu. Dari aturannya memang seperti itu, Pak. Maksudnya memang harus flat bayar langsung tanpa harus Ini yang pertimbangkan nggak jelas okupansi. antara undang-undang dan PP-nya itu nggak jelas. Penetapan itu diserahkan semua ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ini untuk membuat rumusan tarif tersebut dan ditetapkan oleh menteri. Kan begitu. Berarti si rumus 120.000 per kursi per tahun atau mungkin per kamar per tahun itu tuh berlakunya hanya untuk restoran dan hotel aja atau mungkin ada dari bidang usaha lain juga yang mungkin terkena rumusan yang sama. Yang lain kan ada yang pakai meter persegi kalau nggak salah saya. Perluas bangunan atau lahannya dia. Oke. Jadi sebenarnya kan ini yang menjadi permasalahan ya. Jadi konteks kita memungut royalti ke publik ini kan volume nanti kita bicara. Tapi dengan tarif yang sefantastis itu, tentu ini menjadi satu pertanyaan besar. Satu itu. Kemudian mekanisme dalam penetapan tarif itu yang menjadi pertanyaan besar juga di dalam situ. Apakah ini akan menjadi efektif atau tidak gitu loh. Karena begini, kalau kami di restoran itu, kami pernah didatakin FESMI ya. FESMI ini kan satu federasi yang pemusik juga, tapi dia lebih ke tenaga kerjaan kalau nggak salah saya. Dari Mas Chandra Dasman itu menyampaikan bahwa 75% pelaku seni itu bergantung kepada horeca. Nah kebayang nggak sih biasanya hotel atau restoran itu kan mengundang home band atau organ tunggal gitu untuk ikut berpartisipasi mengisi itu banyak yang sekarang udah nggak mau lagi. Karena dia harus bayar performansnya. Bayangkan kemarin acara saya dengar di Padang Panjang kalau nggak salah tuh ada acara 17-an Agustus tuh. Karena itu ditagihkan royalti juga kan jadi membingungkan di dalam situ kan. 75% yang bergantung pada itu kata Pak Chandra Dasman. Horeca ya. Wow. Di sektor horeca, pemain-pemain musik itu. Jadi kita jangan bicara hanya pemain musik besar-besar ini gitu loh. Ini beda ya kalau kita bicara live performance, pertunjukan, konser itu berbeda. Tapi ini kan sesuatu yang bentuknya juga ada pelaku-pelaku aircraft yang pelaku seni yang kecil-kecil ya. Betul. Itu satu yang bergantung kepada perusahaan besar pastinya. Kan gitu. Kan nggak mungkin kita yang dibebankan sebagai perusahaan gitu loh. Itu berarti efek dominonya sampai ke grassroots tuh cukup meresahkan cukup besar Mas, cukup besar. Coba pergi ke daerah itu banyak kan pemusik-pemusik yang nongkrong di hotel atau di restoran atau kafe. Misalnya ada orang mengadakan acara kumpul-kumpul reunian kan mereka biasanya nyanyi, undang organ tunggal. Nah kemarin ada kejadian di Jawa, mereka mau ke Jogja kalau nggak salah. Itu nanya sama saya, ini gimana ya? Saya udah booking hotelnya kok nggak terima ya, kita mau karaokean karena ini ada serombongan alumni atau alumni satu sekolah mereka mau melakukan itu gitu.
Jadi pada ketakutan semua karena Betul. takut nanti mereka dikejar dengan tagihan yang secara sporadis tersebut. Dan memang juga itu pembayaran pajaknya juga per judul lagu ya, setahu saya juga ya, per Apanya? lagu yang dibawakan gitu ya. Enggak. Oleh performer itu bukannya per lagu yang dibawa ya? Nah, ini Mbak, ini Masih. masalahnya. Mhm. Jadi penagihan royalti itu sistemnya blanket. Blanket itu dalam arti kata gini. Yang namanya LMK-LMKN ini kan satu lembaga bentukan undang-undang. Mhm. Yang dia adalah lembaga penerima mandat. Hmm. Siapa pemberi mandatnya? Pemberi mandatnya itu pencipta. Jadi pencipta ini mengatakan bahwa, halo LMK-LMKN tolong pungut royalti kami dari publik kan gitu. Baik. Nah otomatis pada Panjangan saat tangan ya. user membayar itu menjadi dana titipan yang seharusnya disampaikan ke pencipta. Iya. Tapi permasalahannya yang mereka kerjakan di sini adalah satu kan ini konvensional. Iya. Pada saat kita membayar dia tidak pernah tahu kita mainkan lagu apa. Nah, Jadi di situ blanket tuh. itu satu. Kedua, Nggak transparan mereka ya bisa jadinya. memungut Aha. tanpa diberi mandat oleh pencipta gitu. Oke, jadi pukul rata gitu. Dia ambil aja. Iya, Kalau penciptanya nggak ada di situ, Karena berpaku sama si undang-undang itu bahwa memang semua yang bersifat di itu. PP-nya ada model seperti itu. Makanya ini yang membingungkan. Oke. Di PP-nya menyebutkan saya pungut nih. Nanti kalau nanti penciptanya nggak menjadi anggota selama 2 tahun telah diumumkan, bisa dipakai sebagai cadangan dia. Oke. Padahal undang-undangnya menyebutkan di situ bahwa setiap LMK itu, setiap pencipta itu harus mendaftarkan ciptaannya dulu ke menteri. Oke. Kita beralih dulu ke Pak Anton ini ya. Dari Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia yang mungkin juga sempat juga mendengar atau mungkin juga mengalami hal yang sama gitu. Pak Antoni, bagaimana dengan teman-teman yang berada di lapangan juga? Begitukah sama keluhan yang dirasakan? Ya, saat ini memang terjadi ketidakpastian ya. Jadi kami menyerukan untuk pakai tagar transportasi Indonesia hening. Karena memang saat ini aturannya tidak jelas. Sehingga daripada bermasalah, karena ini kalau tadi mendengar pembicaraan ini, undang-undangnya sudah ada sejak 2014. Tidak pernah ada sosialisasi. 2021 PP-nya keluar, tidak pernah ada sosialisasi hingga kemarin kasus yang gacuan itu meledak ya kan, dengan angka yang fantastis dan ada ancaman pidananya, sehingga ini sangat berisiko dan digembor-gemborkan di semua tempat umum harus membayar royalti. Jadi sama seperti Pak Maulana, kami juga berpikir harusnya kalau acara yang komersil memang jualannya kami itu musik, dipungut ya wajar. Tapi kan ini kami jualannya transportasi. Betul. Dan itu cuma lengkap supaya drivernya nggak ngantuk, penumpangnya nggak bosen, dan ada sebagian pelaku pariwisata yang pengen karaoke di dalam bis gitu. Dan fasilitas itu kami sediakan, musiknya, audionya, sehingga mereka juga bisa pakai. Nah, tiba-tiba ada seruan untuk royalti. Nah, ini kan jadi bingung. Padahal secara logika harusnya kalau ada seperti radio zaman dulu, kemudian di platform media sosial sekarang itu mereka harusnya kalau udah kontak langsung ke katakanlah YouTube atau ke platform lain, mereka dengan AI sekarang itu udah tahu ini mengandung royalti atau enggak, sehingga harusnya itu sudah bisa lebih jelas. Katakanlah oke lah kita langganan satu platform yang berbayar, sehingga platform itu nanti yang membayar ke LMKN. Jangan lalu membabi buta dan seolah-olah ini lembaga jadi punya power yang sangat kuat. Dan yang tadi hitungannya pukul rata sehingga 120.000 per tahun per bangku, rata-rata bis itu punya katakanlah dipukul rata 40 bangku, ya kan? Itu 1 tahun berarti satu bis itu ada pengeluaran 4.800.000. Padahal PKB-nya ini saya ambil contoh unit tahun 2019. Itu di tempat saya PKB-nya totalnya cuma 3,8 juta. Nah, jadi ini kan gimana pengusaha transport bayar STNK-nya lebih murah daripada bayar royalti, kan nggak masuk akal. Sedangkan kita utamanya di angkutan ini gitu. Berarti selama ini praktik perhitungannya untuk teman-teman di PO Bus untuk bayar ke LMK atau LMKN ini juga sama, pukul rata aja, nggak berdasarkan okupansi, Pak Antoni? Kebetulan di tempat kami sebenarnya di sektor transportasi belum ada kasus seperti ini ya, tapi belum ada yang disurati. Makanya kami menjaga supaya jangan sampai ada kasus, dan sampai ini pemerintah atau regulator itu memberi keterangan yang jelas, maka kami hentikan.
Berarti Itu ini kita upaya mitigasi risiko tadi ya? Betul, betul. Tapi apakah sebelumnya udah pernah melakukan melayangkan keberatan gitu ya secara formal maupun juga yang menyuarakan dari teman-teman PO Bus sendiri ke LMK atau LMKN, Pak Antoni? Belum pernah. Belum. Karena kami ini kan sebenarnya satu bisnis yang sangat tradisional ya. Transport itu dari zaman dulu ya seperti itu, nggak bisa berubah banyak. Paling masuk ke dunia digital itu penjualannya lewat platform. Makanya kami ini tidak terlalu peduli atau care dengan masalah-masalah royalti ini. Tiba-tiba ada berita yang menggetarkan. Jadi mitigasinya itu tadi, kita jangan style dulu deh gitu. Jadi kalau saat ini operasional PO Bus hening dong kalau nggak pakai lagu. Saat ini atau apa ininya? Penggantinya, substitusinya? Tidak ada. Karena kalau kemarin ada pejabat yang bilang ya udah itu pakai yang AI aja buat lagu sendiri lah. Kami ini kan bukan pekerja seni ya. Suruh bikin Atau mungkin biar nggak ngantuk ini ya balas pantun aja ya penonton sama supir ya. Betul. Ya paling bincang-bincang antara kru dan drivernya. Ya udah ngomong-ngomong aja ngerasani pemerintah mungkin. Masalahnya kalaupun nyewa gitaris gitu buat ke dalam bus gitu tetap aja kalau nyanyi lagu orang ada royalti juga ya gitu sama-sama aja gitu. Seperti tadi Pak Maulana bilang, di kafe-kafe di daerah saya, di kabupaten ini pun sudah mulai tidak berani. Karena itu tadi, takut dikejar royalti. Lah ini memang sebenarnya akan menghentikan seluruh proses ekonomi kreatif gitu loh. Karena kalau artis besar ya sudah punya nama lah. Tapi ini yang kecil-kecil yang baru merintis, membawakan lagu orang, ini jadi nggak berani. Benar. Jadi banyak akhirnya mata pencarian yang justru ke pangkas gitu ya, atau banyak yang tersedot darahnya. Kalau dari teman-teman PHRI, respons dari mereka pada akhirnya beralih ke apa Pak? Untuk bisa mensubstitusi itu. Substitusi apa nih? Ini musiknya. Soal musik yang nggak bisa ada lagi itu kemudian dihentikan. Hening juga kah? Hening. Iya, termasuk ya hening juga. Termasuk yang partner-partner yang kerjasama seperti home band tuh banyak juga yang memutuskan dulu sementara. Jadi nggak ada lagi gitu misalnya home band di satu tempat. Sekarang gini ya, pengalaman yang ini kan membesar persoalan ini kan sebenarnya pada saat kasusnya Bigacuan. Betul. Nah sekarang pertanyaan kita semuanya nih 2,2 sekian miliar itu siapa yang terima? Penciptanya itu pertanyaan. Terus gitu tagihannya seperti apa sih? Kok bisa sebesar itu? Distribusi udah benar belum? Saya dengar katanya per jumlah outlet seluruh Indonesianya berapa. Nah terus jumlah outlet itu sampai sebesar segitu tuh berapa tahun ditagihnya kan gitu. Nah kan ini jadi pertanyaan gitu. Jadi kekhawatiran kita bukan hanya sekedar membayar. Pada saat kita inisiatif mau membayar pun kita akan ditagih semenjak undang-undang berlaku mundur. Betul, gitu. Nah ini kan jadi masalah. Jadi nggak ada yang berani gitu. Nah sekali lagi di sini ya, ini yang menjadi masalah dari aturan ini. Kan ini kan menjadi kisruh di publik dan ada lapangan pekerjaan yang hilang. Justru di level-level grassroots yang tadi kan kita sebagai misalnya pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, itu kan wajib bekerja sama dengan UMKM untuk menghidupkan ekonomi di setiap di wilayahnya masing-masing kan gitu. Nah, namun dengan kondisi gini mana berani mereka? Karena dengan apalagi dengan situasi yang saat ini juga ya bisnisnya juga lagi nggak bagus-bagus juga gitu loh. Apalagi kalau kita bicara hotel, restoran. Nah, tentu di sini yang jadi pertanyaannya pemerintahnya kemana ya? Karena gini sama saya juga bingung Pak. Nah itu dia. Jadi kalau dibaca di PP 56 tahun 2021 ada dua hal yang menjadi amanah yang gagal dilakukan. Pemerintah gagal membentuk PDLM. PDLM itu pusat data lagu dan musik. Harusnya dibentuk 2 tahun setelah undang-undang PP itu diundangkan. Berarti kan sekarang 2023 belum ada. Sekarang kita nggak bisa jelaskan mana yang sekarang kalau nggak ada pusat datanya. Kan harusnya dicatat oleh menteri. Dan sistem blanket itu aja itu udah salah tuh. Udah ngaco. Nah, yang kedua, si LMKN ini juga di dalam PP itu juga harus mengadakan SILM, Sistem Informasi Lagu dan Musik. Jadi semuanya harusnya sudah serba digital, bukan cara konvensional. Sehingga makanya hari ini kelihatan kisruh pencipta sebagai pemberi mandat kepada si LMK ini. Kisruh, kemudian user yang mau membayar pun kisruh, semua bicara nggak ada transparansi. Sementara mereka mengatakan mereka audit angkutan publik. Ini ada hal yang aneh loh.
Undang-Undang Dasar 45 itu menyebutkan ya kan, ada lagi Undang-Undang nomor 1 yang terkait masalah BPK ya kalau nggak salah tahun 2004 tentang keuangan negara. Jadi LMKN kan bentukan undang-undang tuh, itu pun harus diaudit, bisa diaudit. Satu lagi, si LMK ini yang memungut dana masyarakat dari publik ini bukan hanya akuntan publik yang mengaudit. Auditor negara BPK harus masuk. Kita minta negara harus hadir di situ. Tolong dicek kemana uangnya. Kok bisa ya uang dikolek, dijadi dana titipan, tapi orangnya nggak nerima jadi dana cadangan gitu loh. Coba bayangin. Atau lagi dipotong lagi 20% ini royalti diatur dalam undang-undang. Ini dan bagaimana kita memastikan uang yang sudah dikoleksi itu memang terdistribusi ke pencipta-pencipta yang lagu-lagunya diputarkan sama itu dia. Itu satu hal. Yang kedua hal, apa iya dengan situasi senyap begini lagu itu akan populer? Makanya para pencipta banyak juga yang berteriak, udah putar lagu kami tanpa harus bayar royalti, kan begitu. Tapi kita tetap tidak bisa putar. Kita putar lagu apapun harus bayar royalti. Karena tidak menyelesaikan masalah tidak juga menyelesaikan masalah. Untuk membiarkan itu begitu saja gitu. Betul. Memang harus dari undang-undangnya juga ini ya yang perlu di breakdown gitu ya. Benar-benar didetailkan gitu mana-mana saja yang memang jadi kewajiban dan kemana aliran dananya itu. Dan harus digitalisasi, Mbak. Nggak ada lagi cara-cara konvensional. Kita bukan tidak menghargai royalti, tapi royalti itu penciptanya harus dicatat oleh negara. Dan distribusi royaltinya harus direct ke pencipta, tidak dengan konvensional seperti ini yang mengakibatkan uang ini nggak jelas di mana. Siap. Saya mau balik lagi ke IPOMI, Pak Antoni, soal tadi nggak ada sosialisasi itu berarti belum pernah ada sosialisasi katakanlah dari LMKN untuk bisa ngasih tahu gitu atau ngasih pemahaman ke teman-teman dari PO pengusaha atau bus muda Indonesia untuk begini nih, kalau misalnya praktiknya begini, berarti nanti kalian akan membayar dengan cara seperti ini, teknik perhitungannya seperti ini, itu belum pernah ada sosialisasi? Belum pernah, karena kami sendiri tahu LMKN ini, lembaga ini ada baru dari pemberitaan yang beredar ya. Jadi memang sama sekali tidak ada, ya itu tadi, sosialisasi. Undang-undangnya aja nggak tahu, apalagi ada lembaganya ini kita nggak tahu. Jadi prinsip penerapannya tuh jadi kayak tidak berkeadilan ya. Karena chaos ini di lapangan sih. Iya. Karena tiba-tiba ada gitu, terutama untuk teman-teman. Respons dari konsumen gimana sejauh ini, Pak Antoni? Saat ini konsumen beragam ya. Ada yang memang untuk perjalanan malam mereka bilang ya udahlah daripada drivernya nyetelnya aja gitu ya. Saya nggak suka, saya pengen istirahat ya. Itu mereka seneng dengan suasana hening. Tapi ada juga yang memang bisnya jalannya siang, kemudian pengen juga menikmati. Dan mereka ada yang istilahnya jalur-jalur tertentu mereka punya langganan, oh musik-musiknya biasanya seperti ini nih, koplo atau apa kan. Iya. Keluhan itu biasanya datang dari orang tua tuh biasanya tuh ya, yang pengen perjalanannya. Jadi lebih sepi gitu. Iya. Jadi memang beragam. Tapi buat kami tentunya yang lebih penting ya harus selalu taat undang-undang. Makanya daripada menyalahi, kami lebih baik menghentikan dulu. Tapi sebenarnya kami perlu solusi untuk hal ini gitu. Jadi contohnya kayak dulu jualan CD, kalau udah jualan yang perangkatnya itu dan ada, kita setel, maka kan ini udah pasti hak milik kita dengan harusnya setel. Jadi saya pengen juga memberi saran kepada para pencipta lagu atau penyanyi atau artis, kalau memang ini LMK ini susah, maka dan mereka menggratiskan, mereka harus bikin satu LMK sendiri yang free copyright. Sehingga kami ini paling nggak ada solusinya, apakah beli satu flash disk yang isinya lagu-lagu yang sudah free copyright atau seperti apa, sehingga ini bisa jalan dan jelas gitu loh. Itu usulan dari kami sih. Baik. Siap. Jadi menarik nih. Berarti kalau kayak gue masih membayangkan seperti apa situasinya ketika bus tuh hening gitu, atau kan ada beberapa juga operasionalnya yang mengandalkan katakanlah dalam perjalanan tuh karaoke misalnya. Betul, itu juga udah nggak ada lagi. Ya. Sebagai satu Betul, fasilitas itu yang paling kan ditakutkan. Itu juga udah nggak ada lagi, Pak. Itu juga udah nggak ada lagi kah? Ditiadakan juga kah? Ya, ditiadakan. Baik. Sama seperti tadi kan yang Pak Maulana bilang, di hotel mau reuni karaokean, waduh nggak berani. Gitu. Karena kalau nanti diasumsikan dan dihantam rata, oke Anda punya berapa unit base, berapa seat, maka ini tagihannya sekian gitu loh. Karena memang akan sangat sulit untuk menghitung okupansinya gitu. Baik. Bahkan kita udah nggak pernah lagi denger lagu
selamat ulang tahunnya Jamrud ketika kita ulang tahun datang ke sebuah restoran gitu. Iya benar, kalau dulu kan sangat mudahnya aneh ya. Bener. Sehari bisa 3 kali tuh ya intro totetet itu ya. Dan agak aneh ketika kita takut sama musik kita sendiri gitu jadinya. Dan ini harus diselesaikan dengan cepat sih, nggak bisa. Itu jangankan lagu orang. Iya. Kita mau ciptakan sendiri, kita putar di tempat sendiri, tempat usaha sendiri, kita juga harus bayar ke LMKN. Iya harus tetap bayar karena di tempat usaha muterinnya. Iya, jadi lagu saya sendiri yang saya ciptain, saya putar di tempat di hotel saya sendiri, saya juga harus bayar. Karena memang aturannya berlaku surut jadi gitu ya. Itu saya bilang, saya nggak bisa saya buat. Jadi jangan coba-coba ada berita, buatlah lagu sendiri, putar sendiri, ya nggak bisa. Terus ada lagi yang beritanya, kita jangan putar lagu Indonesia. Lah nggak semua lagu, mereka tidak peduli ada yang ngasih mandat atau tidak, pokoknya mereka ambil royalti gitu aja. Nah, berarti hari ini sebetulnya dikabarkan bahwa LMKN dipanggil sama DPR juga. Harapan kalau dari Pak Maulana sendiri dan teman-teman dari PHRI apa sebetulnya? Pertama kami minta pemerintah juga harus berlaku adil. Karena dana yang selama ini dipungut dari masyarakat itu harus ada audit. Dan audit itu harus auditor negara. Gak bisa audit keangkutan publik. Karena ini lembaga bentukan undang-undang dan memungut. Dia mengambil pungutan dari masyarakat. Ini besar loh. Ini ada undang-undang mendasari, ada PP yang mendasari. Kemudian yang kedua, LMKN-nya juga harus diundang, diaudit. Karena PP ini gimana pertanyaan kami ini? Masih efektif nggak? Karena dia ada amanah yang nggak jalan. Karena pasal 4-7-nya isinya PDLM. Tapi pemerintahnya sendiri nggak buat PDLM. Kalau ini caranya kan sporadis begini kan bahaya ya. Kayak apa ya istilahnya ya. Ya kasarnya kayak preman aja nariknya semuanya. Nah masyarakat menjadi resah dan pasti akan ada yang dirugikan gitu. Itu harapan dari teman-teman PHRI begitu ya. Ya selain tarif tadi ya juga harus diaudit di mana kebijakan penerapan tarif bundur itu tadi. Itu juga menjadi menarik itu kan, karena undang-undang setahu saya nggak berlaku surut. Ya kan, belum lagi besaran tarif dan seterusnya dan imbas kepada si pencipta, penyanyi, termasuk ke masyarakat itu juga harus dipertimbangkan. Termasuk sistem penarikannya ya Pak ya. Kayak gimana ceritanya kita bisa tahu bahwa lagu-lagu yang dibayar ini didistribusikan ke orang-orang yang menciptakan lagu-lagu yang kita mainkan ini. Sementara kita tidak ngelis lagu-lagu apa aja yang udah dimainin ini How gitu. do you know kita puterin lagu apa aja gitu. Karena itu tadi PDLM-nya nggak ada, SLM-nya nggak ada. Kalau SLM-nya ada, SLM itu kan PDLM kan kita anggap sebagai agregator data, pusat data. Itu yang milik pemerintah. SLM ini kalau kita bayangkan tuh nanti bisa seperti kayak Spotify, YouTube, ya kan? Dia mengkolek nanti silakan publik itu bisa memilih mau pakai yang mana terserah. Tapi setiap dia putarkan selama si pencipta itu daftar ke sana, dia bisa menyalurkan dan mendistribusikan royaltinya. Tapi kalau sekarang kan tidak, blanket sistem yang akhirnya sporadis. Dan itu dikerjakan secara manual semuanya. Walaupun sebetulnya disampaikan kelihatan kan di sini bahwa LMKN itu punya kepentingan bisnis di dalam situ gitu loh. Itu yang wajib diaudit karena mereka bekerja untuk titipan orang. Walaupun sebetulnya udah dibilang sama Pak Sukmi juga, ya udah puterin dulu aja selama peraturan ini disahkan atau direvisi gitu ya, tetap aja ya kalau tiba-tiba nanti ada hukumnya. Karena dasar hukumnya. Kalau menyetop harus ada dasar hukumnya. Jadi kalau sekarang kita lihat karena nggak efektif PP 56, seharusnya PP 56-nya dicabut. Nah kalau dicabut bagaimana nih? Karena ada status quo. Oke, dari Pak Antoni mungkin mau nambahin soal harapan dan juga mungkin ini ya menjadi kritik begitu dan saran kepada pemerintah atau mungkin juga ke LMKN-nya sendiri. Ya, kalau dari kami harapannya tentunya sektor transportasi dikecualikan atau dikeluarkan dari keharusan bayar royalti. Karena apa? Karena yang kami jual itu murni transport, perjalanan dari titik A ke titik B. Sehingga tidak ada unsur untuk lagu-lagu sebagai tujuan utama pembeli atau konsumen kami. Kalau misalkan kayak di hotel atau kafe mungkin masih ada event-event tertentu yang memang secara komersial. Ya kan, entah itu konser mini atau apa. Tapi kalau di transport tuh rasanya nggak ada yang seperti itu. Jadi memang benar-benar untuk transport. Sehingga ini tidak menimbulkan keresahan dan tentunya yang saya harapkan ekonomi masyarakat di akar rumput bisa jalan lagi. Gitu. Usulan tadi sudah disampaikan secara langsung belum Pak? Belum, saya harap ini ditonton juga lewat detik ini. Oke, nanti kita kirimin rekamannya ke pemerintah dan juga LMKN Pak Antoni. Tenang saja. Baik,
Ini ya berarti tinggal menantikan aja ya bagaimana hasil pemanggilan gitu ya Dan dari harus LMK dan LMKN. diselesaikan dengan secepat-cepatnya ya, Betul. karena nggak bisa menunggu lebih lama lagi nih, nanti ekonomi di bawah juga kan harus bisa tetap berjalan begitu ya. Betul ya, kasihan nih home band ya. Benar. Yang mau reuni, yang mau puterin lagu untuk ulang tahun jadinya ya bingung juga gitu, nggak mungkin pakai kicauan burung ya happy birthday. Atau dengerinnya masing-masing aja jadinya. Jadi nggak kena di ya. ruang publik. Tapi tentunya kita ucapkan juga terima kasih banyak Sekjen PHRI Pak Maulana Yusran juga hari ini sudah hadir, dan juga anggota dari IPOMI Pak Antoni, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya juga bersama dengan Detik Sore hari ini. Ya, dan sebelum kita berpisah kita laporan lagi ya guys ya, ada Betul. laporan dari WASI yang di gedung KPK untuk melaporkan situasi update terkini tentang hasil. Belum. Baik. Jadi kita ngapain nih? Kita ngobrol lagi? Lanjut pura-pura ngobrol. Enggak dong. Mungkin boleh sedikit tambahan. Oh ya boleh banget Pak Antoni, silakan. We still have time. Saya tadi baca dari Detik News juga, LMKN sudah ketemu sama DPR. Jadi hasilnya itu kayaknya mereka mau memperkuat kelembagaan LMKN. Sehingga nggak tahu nih kata-kata memperkuat itu definisinya seperti apa. Ya? Nah ini kan malah makin menakutkan gitu loh. Tapi kalau pejabatnya bilang nggak usah khawatir, dijalankan dulu saja. Tapi kan undang-undang dan aturan nggak bisa jalan seperti itu gitu loh. Betul. Nanti kalau kita akan salah. Gitu. Yang miris itu kalau sampai kayak kemarin lagu Indonesia Raya dimintain royalti, katalah ada pertandingan PSSI, itu kan sebuah bentuk kehormatan bahwa kita memperdengarkan lagu kebangsaan ya. Tapi kalau sampai acara seperti itu juga diminta kan rasanya agak keterlaluan gitu loh. Itu aja yang jadi concern saya sih. Baik. Siap. Terima kasih banyak. Pak Antoni juga sudah menambahkan pada sore hari ini, dan tentunya memang juga masih berlangsung sepertinya ya, karena ini di 20 detik juga memang 7 menit yang lalu juga masih pembahasan masih terus berlangsung juga ya soal royalti di DPR juga. Ini ada Once dan Ahmad Dhani yang akhirnya duduk berdampingan lagi. Bukan. Oh iya benar. Sambil nyanyi enggak ya? Belum. Takutnya bayar. Soalnya kan mau ciptaan sendiri juga harus bayar. Anyway,